diperhitungkan adalah Republik Indonesia. Karena Republik Indonesia punya kekuatan yang berlapis-lapis, yang kalau pemerintahannya bisa diakalin dan bisa dikendalikan, belum tentu rakyatnya bisa. Nah, rumus yang mereka lakukan untuk Pak Harto adalah, nek aku wis tahu ngomong biar ini, Indonesia aku kata kuat secara ekonomi gak masalah, asal ojo kupuluan. Jadi macan gak apa-apa, tapi aja jadi macan kupuluan. Jadi jatuhnya Pak Harto itu betul-betul hanya karena enter di keyboard komputer, ya, yang menghancurkan tata keuangan negara kita di tengah ketergantungan globalnya, kan gitu. Dan itu dilakukan oleh konglomerat yang menguasai dunia. Tapi itu hanya salah satu sisi. Sisi lain adalah Pak Harto sendiri memang mau turun. Kalau kita ngelihat ke belakang, Pak Harto itu mulai tahun 89 dia berubah dari orang Islam Jawa menjadi orang Jawa Islam. Ini terminologi saya. Pasaannya dari Golkar ke IJMI, dari tentara merah putih ke tentara hijau dan seterusnya. Kemudian kelemahan-kelemahan selama perubahan ini kemudian ditunggangi dan dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan global itu. Dilalah kita sendiri memang membutuhkan perubahan. Dan saya termasuk orang yang bersalah pada tahun 98. Artinya sekarang saya berpikir mending Pak Harto tidak turun sebenarnya. Nek ngene iki carane mending Pak Harto terus gak masalah. Paling gak elek tapi untuk gagah ngono lho. Nek saiki iki lak wis elek mbembet kecerit. Umbelen gak karu-karuan wis. Melet-melet alah wis. Katoke diplotrok dhewe wis gak karu-karuan saiki. Nah, ya jadi, tapi saya tidak menyesali dalam arti kehidupan. Saya menyesali dalam arti rute politik saja. Kalau secara kehidupan saya sangat percaya kepada Allah, saya sangat percaya kepada penduduk Indonesia yang jumlahnya lebih banyak daripada yang pernah dicatat oleh sensus-sensus, yaitu makhluk-makhluk yang bermacam-macam, seperti yang tadi bilang ada Sunan Ampel, ada Sunan Kalijogo, ada Wali Kutub, ada 18 penjaga titik-titik terpenting di Nusantara yang sampai hari ini terus-menerus melakukan pertemuan-pertemuan. Dan saya sangat yakin tugas saya adalah seperti yang Anda lakukan, ya, seperti Anda alami dan Anda lihat sendiri. Tugas saya adalah memelihara keseimbangan nasional, naik turun, ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu sampai saatnya nanti tiba di mana ada ketentuan-ketentuan baru yang sekarang belum bisa dirumuskan. Ini aja ya. Benar pandangan politik itu, tapi tidak hanya itu dimensinya. Ini aja ya. Oke, kira-kira seperti itu jawaban saya. Masih ada pertanyaan, tapi tolong ya. Betul kan, waktu 98 dulu Cak Nun ikut terlibat dalamnya kan, juga menyesali juga. Apakah nanti jika seandainya Indonesia ini bertransformasi lagi nanti dalam bentuk ideologi negara, sistem pemerintahan atau seperti apa? Apakah Cak Nun juga nanti ikut terlibat lagi atau mungkin membiarkan juga seperti itu? Saya tidak tahu. Saya tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan dan tidak punya kebutuhan. Saya akan melakukannya kalau Allah memerintahkan saya, dan kalau saya diwajibkan untuk bersedekah kepada seluruh rakyat Indonesia, akan saya lakukan apa saja. Sebagaimana Mak Ian ini kan sedekah gitu, ya. Tapi saya berhitung dengan 98 itu, sekarang saya berhitung lebih ruwet karena ternyata tidak seperti yang saya petakan pada tahun 98. Saya bukan terlibat, saya yang menulis surat. Saya rumuskan bersama Cak Nur Khalis Majid berdua, meskipun ditandatangani berlima. Jadi itu tidak seperti yang ditulis oleh sejarah atau oleh media massa. Itu bukan 10 orang, 5 orang kirim surat ke Pak Harto supaya Pak Harto turun. Kita kasih 4 cara atau alternatif. Silakan pilih salah satu. Kemudian kita kasih surat itu lewat Mensesnek. Terus malamnya Pak Harto telepon saya, telepon Cak Nur, dia mau turun dan seterusnya dan seterusnya. Ketika wartawan ngelihat paginya tanggal 19 itu adalah ketika Pak Harto sudah resepsi. Jadi bukan akad nikahnya sudah terjadi di telepon sehari sebelumnya, gitu ya. Itu pun saya menyesal karena konsep kami tidak dipakai. Konsep kami itu Pak Harto turun, kabinet bubar, MPR bubar, DPR bubar. Kita menyiapkan 45 orang anggota komite reformasi yang akan kita angkat pada tanggal 21 Mei 98 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang bersidang hari itu juga. Begitu Pak Harto meletakkan jabatan, MPRS itu kemudian akan mengangkat kepala negara sementara, ya, hari itu juga, dengan memberi tugas agar menyelenggarakan pemilihan umum secepat-cepatnya, paling lambat 6 bulan sampai 1 tahun, sehingga betul-betul reformasi. Kalau yang terjadi kemarin bukan reformasi, itu tambal ban gitu.
ganti ban sitok gitu toh. Jadi bukan reformasi. Meskipun kita tetap menyebutnya reformasi, dan saya menyesali itu. Sekarang dimensi keruwetannya lebih bermacam-macam. Kalau saya kaitkan dengan pertanyaan yang terakhir tadi, ya apa mahasiswa iki ndelok kahanan carut-marut kayak ngene iki. Menurut saya, selama Anda kuliah, kalau Anda mau demo seperti 98, tidak ada entitas mahasiswa secara nasional. Jadi Anda tidak akan mampu mencapai itu dalam beberapa tahun. Karena tidak ada kekompakan dan kohesi kekuatan kelima. Ya, kekuatan kelima. Dan mahasiswa itu kekuatan kelima. Ketiga itu trias politika, 4 itu pers, 5 mahasiswa. Itu teorinya ya. Dan itu tidak bisa Anda capai karena saiki iki dhewe-dhewe uripe kabeh. Sehingga Anda tidak mungkin mencapai. Yang saya sarankan adalah pelajarilah dengan seutuhnya, selengkapnya, sebulat-bulatnya sebenarnya apa problem bangsa Indonesia itu. Jangan punya keinginan menjatuhkan presiden. Saya tidak setuju kepada kudeta, saya tidak setuju kepada peralihan kekuasaan. Kalau yang saya lakukan itu mengakibatkan presiden jatuh, tidak ada masalah. Ngerti ya maksudnya ya? Aku gak kepingin uang pegatan, tapi nek sing tak lakon itu gak rai dek pegatan urusan dek. Ngono rek. Beda ya Mas ya? Jadi aku gak kepingin soge, tapi mergo aku keseredep, terus akhirnya kepeksa soge, siapa meneh? Upamane lo ya. Jadi harap tahu beda antara tujuan dengan jalan. Gitu ya dia, oke. Kira-kira gitu. Pasti tidak lengkap, tapi mudah-mudahan Anda terus pelajari. Itu Indonesia itu tidak hanya suksesi, Indonesia itu the whole thing, semua dimensinya. Sekarang itu kerusakannya sudah sampai cara berpikir, sudah sampai cara hidup, sudah sampai ngomong Tuhan aja material, ngomong surga pun material. Sudah, kita ini sudah sakit luar biasa. Semalam di Padang Bulan saya simpulkan, Indonesia adalah pasien yang sangat sakit, hampir lumpuh. Tapi dia tidak tahu sakit apa, sehingga dia tidak bisa milih dokternya yang mana. Dan puncak penyakitnya adalah bahwa dia tidak tahu bahwa dia sakit. Itu sangel banget itu bisa. Tetapi saya tidak khawatir. Karena kita tidak hidup sendirian. Kita tidak hanya manusia yang hidup di Indonesia. Indonesia ini adalah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bergaul dengan semua makhluk-makhluk itu. Nah, aku tenang-tenang ya, gak masalah. Yang penting awakmu seimbang uripmu, tangguh, hatimu jembar, pikiranmu cerdas, mentalmu tangguh, dan wani menderita. Dan kalau kamu wani menderita tidak berarti Anda akan menderita. Iki lho salah ya arek. Rumangsamu nek kon wani melarat terus melarat. Gak. Justru mergo kon wani melarat terus gak melarat-melarat malahan. Ngono urip iku. Ngono rek. Nek kon wani ambil keputusan tidak berarti kamu akan menanggung resiko seperti yang kamu bayangkan, enggak. Anggitmu Gusti Allah gak sayang awakmu ta. Kamu juga gak percaya karo Gusti Allah. Gitu loh. Begitu engkau setia kepada Allah, Allah akan memberi kelimpahan-kelimpahan kepadamu yang kamu tidak berani ngarani tapi akan mendapat.